Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, saya Soleha Rezekia SKM MBMD. Saat ini saya adalah dosen tetap di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jambi. Home base saya adalah di program Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah flebotomi dan pengelolaan spesimen, kemudian mata kuliah kimia klinik, dan terakhir adalah mata kuliah urinalisa dan cairan tubuh. Pada mata kuliah flebotomi saya memberikan mata kuliah ini pada semester 2 dan 3, kemudian pada mata kuliah urinalisa dan cairan tubuh saya berikan pada semester 3, sedangkan mata kuliah kimia klinik saya berikan pada semester 4 dan 5. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia klinik. Mata kuliah kimia klinik mempunyai beban studi sebanyak 7 SKS, di mana beban studi ini dibagi dalam 2 semester, yaitu pada semester 4 sebanyak 4 SKS, kemudian pada semester 5 sebanyak 3 SKS. Mata kuliah kimia klinik adalah mata kuliah kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan teknologi laboratorium medis, sehingga dia bisa menjadi seorang ahli teknologi laboratorium medis yang terampil dan bertanggung jawab. Pada video ini saya akan memfokuskan pada mata kuliah kimia klinik 1 yang diberikan pada semester 4, di mana beban studinya seperti saya bilang tadi adalah 4 SKS, di mana 4 SKS ini terbagi menjadi 2 SKS untuk kuliah secara teori dan 2 SKS adalah praktikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini, kemudian dilanjutkan dengan capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh mahasiswa, kemudian juga materi pembelajaran dan proses pembelajaran yang saya laksanakan selama 1 semester. Deskripsi mata kuliah kimia klinik adalah di mana mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengujian yang menggunakan prosedur dan metode standar mengenai komponen-komponen kimia dalam darah manusia yang berhubungan dengan fungsi organ dan mekanisme di dalam tubuh, dan memberi pemahaman mengenai fungsi, struktur, metabolisme, dan kaitan bahan kimia dengan kelainan jumlah kandungannya di dalam darah. Jadi pada kimia klinik ini mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengujian bahan-bahan yang terdapat di dalam darah. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab, kemudian mengutamakan keselamatan diri, pasien dan lingkungannya, juga mempunyai rasa empati dan menghargai serta menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan, juga mampu bekerja secara mandiri baik intra dan interprofesional. Sedangkan keterampilan umum yang harus dimiliki mahasiswa adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif dan bermutu, serta mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan struktur, dan juga mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa harus mampu merencanakan, mengambil, memproses dan mengkaji serta menilai spesimen biologis dari pasien, baik secara pra-analitik, analitik dan pasca analitik. Kemudian dari segi pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dalam merencanakan, mengambil, memproses dan menilai kualitas spesimen uji. Kemudian menguasai konsep teoritis tentang fisiologi, patofisiologi, metode uji spesimen biologis, pengendalian mutu, kelayakan instrumen dan reagensia, prosedur uji itu sendiri, kemudian teknik interpretasi dan analisis hasil uji dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menguasai konsep teoritis tentang pengendalian proses dan penilaian hasil uji spesimen dalam bentuk laporan hasil uji yang tervalidasi untuk keperluan diagnosis klinik oleh pihak yang berwenang. Itu adalah
capaian pembelajaran mata kuliah ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk satu semester ini. Kemudian materi pembelajaran yang akan didapatkan mahasiswa selama satu semester ini adalah tentang karbohidrat, di mana karbohidrat di sini sub pokok bahasanya adalah tentang glukosa darah itu sendiri, kemudian juga penyakit akibat kelainan fungsi glukosa yaitu diabetes mellitus. Kemudian juga mahasiswa harus menguasai tentang pemeriksaan glukosa darah itu sendiri, kemudian juga HbA1c. Kemudian yang kedua materi yang akan mereka dapatkan adalah tentang lipid, di mana pada materi ini mahasiswa juga mendapatkan tentang proses metabolisme dan kelainan-kelainan dari metabolisme lipid seperti dislipidemia, kemudian juga alat transport lipid di dalam darah yaitu lipoprotein. Kemudian materi yang ketiga adalah tentang protein, di mana di dalam pada materi ini akan membicarakan tentang albumin, globulin dan fraksi protein lain, juga kelainan metabolisme protein seperti hipoalbuminemia dan hiperglobulinemia. Berikutnya adalah tentang elektroporesis dari fraksi protein itu sendiri. Juga mahasiswa pada semester ini akan mendapatkan tentang non-protein nitrogen, yaitu urea, kreatinin, asam urat, dan penyakit gout artritis. Di samping itu juga mahasiswa akan mendapatkan pemisahan makroskopis, mikroskopis dari batu ginjal. Kemudian juga akan mendapatkan tentang pemisahan gangguan fungsi ginjal seperti pemisahan creatinine clearance test dan cystatin C. Kemudian juga mahasiswa pada semester ini juga akan mendapatkan tentang gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Kemudian juga akan mendapatkan tentang pemeriksaan gangguan fungsi hati dan saluran empedu seperti pemeriksaan bilirubin, AST, ALT, kemudian ada juga ALP. Di samping itu terakhir mahasiswa juga harus mampu mengetahui tentang nilai rujukan dan nilai kritis dari hasil pemeriksaan kimia klinik. Itu adalah materi-materi pembelajaran yang akan didapatkan oleh mahasiswa selama satu semester ini. Berikutnya pustaka wajib yang harus dimiliki atau harus diketahui oleh mahasiswa, minimal mereka pernah baca walaupun mereka nggak punya buku. Seperti kita ketahui adalah buku-buku untuk kimia klinik harganya lumayan mahal ya. Samping itu juga biasanya sebagian besar adalah buku-buku luar, sehingga juga kita akan sulit untuk mendapatkannya. Buku-buku wajib yang harus dimiliki mahasiswa adalah satunya tentang yang dikarang oleh Baron DN, yaitu tentang Kapasitas Rekta Patologi Klinik. Kemudian juga buku yang dikarang oleh Whitman dan Francisca tentang tinjauan klinis atas hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian juga ada buku yang dikarang oleh Joyce Lee Piperki, yaitu tentang pedoman pemeriksaan laboratorium dan diagnostik. Samping buku-buku ini, mahasiswa juga diwajibkan untuk membaca buku yang dikarang oleh Kosasi. Kemudian ada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1792 tentang pedoman pemeriksaan klinik kimia klinik. Kemudian juga ada buku Ganda Subrata. Di samping buku-buku ini yang harus mahasiswa ketahui dan baca untuk melengkapi materi pembelajaran, saya juga meminta atau menyarankan kepada mahasiswa untuk membaca-baca hasil-hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang berkaitan atau berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium yang mengenai tentang protein, glukosa, lemak, kemudian kelainan-kelainan fungsi, seperti hati, fungsi ginjal, fungsi jantung, dan itu banyak sekali penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang sehingga bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk tambahan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penyampaian materi yang saya berikan kepada mahasiswa disampaikan secara langsung, yaitu di mana saya berinteraksi langsung dengan mahasiswa, di mana saya akan memberikan materi, kemudian mahasiswa akan menanggapi, bertanya untuk pada beberapa materi atau apa yang saya berikan kepada mahasiswa yang mereka tidak menguasai. Sehingga terjadi interaksi antara saya dan mahasiswa, sehingga mahasiswa juga lebih memahami. Di samping itu, dalam pemberian materi pembelajaran saya juga selalu mencontohkan atau memberikan contoh-contoh tentang kasus-kasus tentang pemeriksaan laboratorium, yang sehingga mereka lebih
familiar, lebih memahami tentang pemeriksaan itu. Karena jujur saja kalau kita lebih kepada teori, biasanya mahasiswa kurang menguasai atau kurang memahami tentang apa yang disampaikan. Tetapi begitu kita memberikan contoh, memberikan kasus, memberikan suatu proses yang mereka bisa membayangkannya, maka biasanya mereka lebih paham. Itu dalam hal teori. Pada mata kuliah praktek, mahasiswa akan saya bawa ke laboratorium, di mana pada proses pembelajaran praktik di laboratorium, mahasiswa akan dimulai dengan bagaimana cara mereka melakukan pengambilan darah. Walaupun pengambilan darah sudah mereka dapatkan pada mata kuliah plebotomi, tetapi pada pemeriksaan kimia klinik yang sampelnya adalah darah, maka mereka akan kembali mengulang cara pengambilan darah. Di sini pengambilan darah yang digunakan adalah pengambilan darah pena. Pada pengambilan darah pena ini, walaupun mereka mengulang kembali, maka kami tetap akan memperhatikan atau mengawasi mahasiswa dalam proses pengambilan darah pena yang sesuai dengan SOP. Selanjutnya, setelah sampel darah yang didapatkan, maka mahasiswa juga harus mampu melakukan pengolahan spesimen darah itu sendiri, sehingga didapatkan satu sampel yang namanya serum yang untuk bisa digunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan kimia di klinik. Proses pengolahan darah untuk mendapatkan serum, maka mahasiswa dikenalkan tentang peralatan untuk pengolahan itu. Salah satunya adalah sentrifuge. Sentrifuge adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemisahan sel darah dari cairan darahnya. Sehingga yang dibutuhkan oleh mahasiswa adalah cairan darahnya berupa serum atau plasma yang bisa digunakan untuk sebagai sampel pemeriksaan. Selanjutnya, setelah mereka mendapatkan sampel serum atau plasma, maka mereka juga melanjutkan dengan pemeriksaan kimia klinik itu sendiri, atau lebih dikenal sebagai pemeriksaan kimia darah. Di sini salah satu contohnya, pada pertemuan pertama biasanya kita melakukan pemeriksaan glukosa darah. Untuk pemeriksaan glukosa darah, mahasiswa dikenalkan dengan alat-alat yang dibutuhkan pada praktikum ini. Seperti mereka harus tahu tentang tabung reaksi, tempat berlangsungnya reaksi antara serum dan reagen yang digunakan. Kemudian mereka juga mengenal tentang mikropipet dengan berbagai ukuran yang akan digunakan untuk pengambilan serum dan pengambilan reagensia yang digunakan. Di samping itu juga mereka dikenalkan dengan inkubator yang digunakan sebagai alat inkubasi pada suhu 37 derajat, sampel yang dilakukan inkubasi sebelum pemeriksaan menggunakan spektrofotometer. Di samping itu juga mahasiswa, di samping mengenal alat-alat itu sendiri, mereka juga akan dikenalkan penggunaan alat itu yang sesuai dengan SOP. Jadi mereka tidak hanya sekedar bisa pegang pipet, pegang tabung reaksi, tapi mereka harus bisa memegang dan menggunakan alat itu sesuai dengan SOP-nya. Setelah mereka melakukan pencampuran antara reagen dan sampel atau dengan serum yang akan diperiksa, selanjutnya dan dilakukan proses inkubasi, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana mereka membaca hasil pemeriksaan reaksi yang telah mereka lakukan. Nah, pembacaan hasil reaksi dan telah mereka lakukan, maka alat yang digunakan adalah spektrofotometer. Sebelum mata kuliah kimia klinik ini, mereka sudah mendapatkan mata kuliah instrumentasi, di mana pada mata kuliah instrumentasi itu mereka juga dapat dikenalkan tentang penggunaan alat spektrofotometer. Maka begitu mereka masuk ke mata kuliah kimia klinik, alat itu mereka sudah harus bisa mengoperasikannya. Tapi walaupun seperti itu, mereka sudah mendapatkan mata kuliah instrumen, tetap pada mata kuliah kimia klinik kami harus sebagai tim dosen dan pranata labor tetap akan mengenalkan kembali atau mengingatkan kembali gimana prosedur penggunaan alat spektrofotometer yang benar. Nah, pada tahap ini mahasiswa diminta untuk melakukan secara mandiri, membaca hasil pemeriksaan yang telah mereka lakukan sehingga didapatkan berapa konsentrasi setelah itu. Nah, setelah dibaca di spektro, mereka mendapatkan angka-angka, maka angka-angka itu harus mereka bisa juga melakukan perhitungan hasil, di mana mereka harus mengkalkulasikan antara pembacaan spektro dengan konsentrasi standar dari bahan yang mereka periksa.
Selanjutnya setelah mereka mendapatkan hasil perhitungan dari kadar glukosa yang mereka lakukan, maka mereka harus melakukan analisa hasil pemeriksaan yang mereka lakukan. Bagaimana hasil mereka itu, apakah normal, apakah tidak normal, apakah tinggi, apakah rendah. Mereka harus bisa menganalisanya dan membahasnya dengan didukung oleh teori-teori dan buku-buku yang sudah mereka baca sebelumnya. Pada tahap akhir proses pembelajaran adalah penilaian. Pada proses penilaian, maka saya akan menilai mahasiswa melalui dua materi, yaitu secara teori dan secara praktik. Kalau secara teori, maka mereka akan saya berikan soal-soal, akan saya berikan kasus-kasus, akan saya berikan contoh-contoh, sehingga mereka bisa menganalisa dan memahami dari soal-soal yang akan mereka dapatkan. Kemudian kalau secara praktikum, maka kami akan uji di laboratorium, di mana mereka akan saya dan tim berikan suatu sampel darah serum, di mana pada saat ujian nanti mereka harus melakukan atau menentukan konsentrasi, menentukan kadar dari bahan yang terdapat di dalam serum itu. Seperti contoh adalah pemeriksaan glukosa dalam darah, maka mahasiswa akan kami berikan satu tabung serum, di mana serum itu konsentrasinya sudah kami ketahui, maka selanjutnya mahasiswa akan melakukan pemeriksaan pada serum itu. Dari hasil pekerjaan mereka itu, maka kita akan bisa nilai melalui beberapa tahap secara praktik, yaitu sikap mereka selama melakukan pekerjaan, kemudian bagaimana mereka mengoperasikan alat-alat yang mereka gunakan, penggunaan alat-alat harus sesuai SOP, kemudian bagaimana mereka mengendalikan proses selama mereka bekerja, yaitu bagaimana mereka menjaga keamanan dan keselamatan kerjanya. Ketiganya, bagaimana mereka mengelola limbah. Kemudian yang paling akhir adalah bagaimana mereka membaca hasilnya pada spektrofotometer, sehingga hasil yang mereka dapatkan harus sama, minimal mendekati hasil yang telah kami tentukan pada sampel itu. Kemudian kalau secara teori, maka anak-anak akan diberi, seperti saya bilang tadi, beri soal, maka jawaban dari soal mereka itu akan kami nilai dan kami berikan penilaian. Hasil pada tahap akhir pembelajaran, mahasiswa berhak mendapatkan nilai. Penilaian yang kami lakukan adalah berdasarkan nilai hasil yang dikumpulkan berasal dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nilai tugas, anak-anak mendapatkan bobot nilai sebanyak 20%. Sedangkan nilai UTS, mereka mendapatkan bobot nilai sebanyak 30%, di mana 30% ini berasal dari 10% nilai yang berasal dari teori dan 20% nilai yang berasal dari praktik. Kemudian sedangkan untuk nilai UAS, maka mereka berhak mendapatkan bobot yang diberikan sebanyak 50%, di mana dari 50% ini 20% berasal dari nilai teori dan 30% berasal dari nilai praktik. Pada proses pembelajarannya, mata kuliah ini kami berikan dalam tim, di mana dalam tim kimia klinik ini saya selalu ada 2 dosen yang mendampingi saya, di mana dalam pelaksanaannya akan kami bagi setiap pertemuan sesuai dengan akan kami bagi rata pada masing-masing dosen. Demikianlah penjelasan saya tentang mata kuliah kimia klinik. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran, di mana pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan itu adalah satu materi dari mata kuliah kimia klinik, yaitu tentang glukosa darah. Selamat siang, kita ketemu lagi pada pertemuan kedua, di mana kita hari ini akan membicarakan glukosa darah. Seperti Ibu bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada semester ini kita akan berbicara tentang salah satunya adalah glukosa darah. Glukosa adalah digunakan oleh semua jaringan tubuh, di mana glukosa akan disimpan di hati, otot, dalam bentuk glikogen, dan di dalam jaringan lemak dalam bentuk triacylglycerol. Seperti kita ketahui, sumber glukosa adalah karbohidrat makanan, glycogenolisis hepat, dan gluconeogenesis. Kemudian ada hormon yang mengatur kadar glukosa di dalam darah, yaitu hormon insulin, growth hormone, dan hormon epinefrin glukagon. Sekarang kita akan membicarakan masing-masing dari hormon tersebut.
Nah, yang pertama adalah hormon insulin, di mana hormon ini dihasilkan oleh sel beta pulau Langerhans, di mana sel ini dirangsang oleh adanya hiperglikemi, kemudian fungsi ini menstimulus uptake glukosa ke dalam jaringan atau hati atau jaringan otot. Fungsi utama dari hormon insulin adalah menurunkan kadar glukosa darah. Sedangkan hormon glukagon adalah hormon yang dihasilkan oleh sel alfa pulau Langerhans, di mana pembentukan hormon ini dirangsang oleh hipoglikemi. Sedangkan fungsi utama dari hormon ini adalah meningkatkan kadar glukosa darah. Di samping hormon glukagon ada hormon growth hormon dan hormon epinefrin yang juga fungsinya sama, di mana dapat menaikkan kadar glukosa darah. Kerja hormon itu dalam pengaturan kadar glukosa darah dapat kita lihat pada skema berikut, di mana pada skema ini dapat dilihat bahwa pada saat terjadi peningkatan kadar glukosa darah, maka pankreas akan melepaskan insulin, di mana insulin ini akan mentransfer glukosa, mengantarkan glukosa ke dalam sel-sel, di samping itu juga akan mengkonversi glukosa menjadi glikogen. Dan bila pada keadaan penurunan kadar glukosa darah, maka pankreas akan melepaskan glukagon, di mana glukagon itu akan menghancurkan glikogen otot menjadi glukosa dan juga akan meningkatkan terjadi sintesa glukosa. Pemeriksaan glukosa darah yang dilakukan di laboratorium, terdapat 3 spesimen yang akan kita periksa, yaitu glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan glukosa darah 2 jam PP. Glukosa darah sewaktu adalah glukosa darah yang diperiksa pada pasien yang tanpa ada waktu tertentu, sedangkan glukosa darah puasa adalah glukosa darah yang diperiksa pada pasien yang setelah puasa 10-12 jam. Sedangkan glukosa darah 2 jam PP adalah kelanjutan dari glukosa darah puasa, di mana pasien akan puasa 2-3 jam setelah makan, setelah pengambilan kadar glukosa darah puasa. Kemudian pemisahan glukosa ada beberapa metode, ada metode oksidasi reduksi dan ada metode kondensasi. Di mana kedua metode ini sudah lama ditinggalkan karena banyak kelemahannya, yaitu tidak spesifik, kemudian hasilnya melebihi dari 10% dari true blood sugar. Sedangkan pemisahan yang direkomendasikan saat ini adalah pemisahan metode enzimatik. Di mana untuk metode enzim yang dipakai ada 2, yaitu metode enzim heksokinase, kemudian juga ada enzim glukosa oksidase. Untuk enzim glukosa oksidase ada 2 metode lagi, ada metode kolorimetrik dan ada metode polarografik. Saat ini yang banyak digunakan di laboratorium adalah metode glukosa oksidase kolorimetrik. Keuntungan dari metode ini adalah lebih spesifik, mudah, dan tidak perlu suhu tinggi. Nah, demikianlah materi hari ini. Ya, sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan berbicara kepada pemeriksaan yang lebih spesifik terhadap glukosa, terhadap penyakit diabetes mellitus. Sampai sini Ibu tutup. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.